Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali jumpa dengan kalian semua di acara PA Anak GRII Bandung. Dan hari ini kita memasuki bulan apa? Bulan Desember. Wah, bulan yang paling membuat excited. Karena sebentar lagi kita bisa libur sekolah. Dan mungkin anak-anak bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, rekreasi. Tapi satu hal yang penting yang tidak boleh terlewatkan adalah di bulan ini juga kita akan apa? Memperingati dan merayakan hari Natal. Apa sih hari Natal? Ya, hari kelahiran Yesus. Hari di mana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang jauh, seakan-akan jauh dari kita, mau datang ke dunia menjadi sama dengan kita manusia. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, lalu mengambil rupa sebagai manusia dan taat kepada Bapa untuk bisa mati di kayu salib agar setiap manusia yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Anak-anak, kelahiran Yesus adalah kabar sukacita. Ya, Injil dimulai dengan kelahiran Yesus ke dalam dunia. Karena itu, malaikat ketika mengabarkan kelahiran Yesus, gembala-gembala di padang pun bersorak, bersukacita, memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari anak-anak, kita mau sama-sama melatih pujian yang akan kita nyanyikan. Di dalam rangkaian Desember ini kita mau nyanyi sama-sama lagu-lagu Natal, ya, himne-himne Natal yang sejak dulu ada dan terus dikumandangkan, terus dinyanyikan sepanjang zaman. Dan hari ini kita mau latih lagu dengan judul Dengar Malaikat Nyanyi. Kita coba latih ketiga baitnya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan.
kita sama-sama berdoa. Tidak ada lagi yang main-main. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh sampai di penghujung tahun 2024. Dan kami bersyukur sekali lagi kami boleh memperingati tentang Natal, tentang kelahiran Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak bosan-bosan mendengarkan kabar baik Natal ini, kehadiran Yesus di tengah-tengah kami. Allah menjadi manusia, tapi biarlah setiap kami merayakan Natal ini, kami kembali diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami manusia yang berdosa. Buat kami kembali terkagum-kagum lagi, kembali terpesona lagi akan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Malaikat Nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suara berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka, mereka nyanyi tak henti. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Marilah ke Betlehem, melihat bayi mulia, bertalut dan menyembah Juru Selamat manusia. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak, selamat siang. Kita berjumpa lagi di dalam PA Anak hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai memasuki seri Natal. Dan pada pertama kali ini kita akan membahas mengenai Magnificat. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah melalui setiap pembelajaran kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi, kami boleh semakin mencintai Tuhan, dan kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan yang telah mengasihi kami. Berkatilah perenungan kami siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, agama Kristen adalah agama yang memiliki banyak sekali puji-pujian. Kalian kalau datang ke gereja aja, puji-pujiannya itu kadang-kadang gak berputar setiap minggu. Misalnya minggu ini nyanyi 4 lagu kalau di ibadah ya, minggu depan 4 lagu yang lain. Lalu minggu depan lagi 4 lagu yang lain. Bahkan kadang-kadang 1 tahun lagunya beda semua. Kenapa sih bisa gitu banyak? Karena memang di dalam orang Kristen itu, di dalam tradisi Kristen ya, ada tradisi namanya suka bernyanyi. Jadi memang pujian itu banyak sekali. Banyak komposer-komposer besar yang menulis, misalnya seperti Johann Sebastian Bach atau Handel, banyak menulis karya-karya
untuk orang Kristen. Dan bukan hanya mereka saja, tapi ada orang-orang yang menulis lagu-lagu him, misalnya seperti Fanny Crosby. Fanny Crosby selama hidupnya saja sudah tulis berapa ribu lagu Kristen doang loh ya. Dia tulis banyak sekali. Kenapa ya orang Kristen tuh disebut sebagai orang-orang yang suka bernyanyi? Lagunya banyak sekali. Di dalam ibadah pun nyanyi gak habis-habis. Di dalam rumah duka pun nyanyi terus gitu ya. Lalu di dalam rumah pesta, di dalam pesta pernikahan nyanyi terus. Sebelum khotbah ada nyanyi, sebelum khotbah ada nyanyi. Kenapa demikian? Karena memang anak-anak sekalian dalam tradisi Kristen kita itu menuruti tradisi yang ada di dalam Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang punya tradisi bernyanyi. Misalnya kalau kalian lihat di dalam Alkitab, kita punya Mazmur itu ada berapa banyak? Paling tidak dicatat di Alkitab ada 150. Banyak sekali. Orang-orang Israel itu suka bernyanyi waktu mereka di dalam ibadah mereka menyanyikan. Makanya ada cerita kan, kalau orang-orang Israel itu setiap kali mereka mau beribadah ke bait Allah, setahun sekali itu mereka biasa menyanyikan pujian dari Mazmur 121. Atau mereka nanti di dalam ibadah sore misalnya atau di dalam ibadah-ibadah mereka pasti akan menyanyikan puji-pujian. Memang anak-anak sekalian, di dalam Alkitab itu banyak sekali mazmur-mazmur dengan momen yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian baca ya dalam 150 mazmur itu semuanya temanya gak sama. Karena ada tema tentang memuji Tuhan ya puji-pujian, ada tema lamentasi atau tema merenungkan atau tema sedang berdoa kepada Tuhan. Banyak tema-tema yang bermunculan di dalam mazmur. Jadi lagunya itu berbeda-beda. Demikian juga dengan lagu-lagu kita di zaman ini. Lagu-lagu kita Kristen di zaman ini punya tema yang berbeda-beda. Makanya kita tahu kan kalau Natal nyanyinya apa? Oh Natal itu biasa nyanyinya dunia gemar, kesukaan yang ceria, dengarlah malak menyanyi. Tapi kalau Jumat Agung, Jumat Agung nyanyinya misalnya salibnya. Atau bila aku pandang salibnya. Jadi kita punya lagu dengan momen yang berbeda-beda. Nah pada kali ini kita akan membahas puji-pujian di dalam momen kelahiran Kristus. Puji-pujian apa? Puji-pujian yang ada di dalam Alkitab. Jadi anak-anak sekalian di dalam Injil Lukas itu mencatat ada 4 puji-pujian di dalam momen kelahiran Yesus. Kalau kalian baca di dalam Injil Matius, momen kelahiran Yesus itu diceritakan tidak terlalu panjang. Apalagi di Markus nggak ada gitu ya. Di dalam Yohanes pun tidak ada. Tetapi di dalam Lukas, kelahiran Yesus itu diceritakan dengan sangat panjang, sangat mendetail. Bahkan sampai 2 pasal diceritakan. Mulai dari Maria bertemu dengan malaikat ya, terus nanti Maria ketemu Elisabet, lalu nanti Elisabet melahirkan ya, Yohanes Pembaptis kan katanya pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis aja diceritakan. Setelah itu baru Yesus dilahirkan. Setelah Yesus dilahirkan ada peristiwa ya, Yesus itu mengungsi ke Mesir ya, lalu ada peristiwa juga bahkan Yesus berusia 12 tahun. Jadi memang ya, Lukas itu mencatat banyak sekali cerita-cerita di dalam momen kelahiran Tuhan Yesus. Nah ada 4 pujian di dalamnya. Yang pertama itu disebut Magnificat. Magnificat itu adalah nyanyian pujian dari Maria. Yang kedua ada Benedictus. Benedictus itu adalah nyanyian pujian Zakaria. Ini papahnya Yohanes. Jadi waktu itu ceritanya Zakaria dan Elisabet ini suami istri sudah tua, gak bisa punya anak. Elisabet katanya mandul, tetapi Tuhan berkata ya menemui Zakaria di bait suci saat itu dan Tuhan berkata kamu akan punya anak. Wah Zakaria gak percaya jadi Tuhan membuat dia bisu. Nah setelah Yohanes Pembaptis lahir Zakaria itu mulutnya terbuka lagi dan saat itu dia menyampaikan Benedictus atau puji-pujian dia kepada Tuhan. Lalu yang ketiga ada pujian-pujian dari malaikat. Ingat ya waktu malaikat bertemu dengan gembala di padang. Mereka menyampaikan kesukaan besar katanya. Telah lahir bagimu di kota Daud ada seorang bayi yang menjadi juru selamat kamu katanya. Nah di sana ada puji-pujian malaikat. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan di hadapan dia. Yang berkenan di hadapan Allah. Nah itu pujian yang ketiga. Yang keempat ada yang namanya Nunc Dimittis. Nunc Dimittis itu adalah pujian Simeon. Nah nanti anak-anak kita akan dengarkan per minggunya. Pada seri kali ini kita akan membahas terlebih dahulu lewat Magnificat. Kita akan membahas Magnificat. Nah anak-anak sekalian, mengapa ya Lukas memasukkan puji-pujian ini dalam peristiwa kelahiran Yesus? Salah satunya adalah karena pujian ini sangat cocok dengan tema yang mau diangkat Lukas.
Anak-anak sekalian, kalau kalian baca 4 Injil itu punya tema yang berbeda-beda. Meskipun seluruh 4 Injil ini menceritakan tentang Yesus. Ada ya peristiwa kelahiran Yesus, lalu ada peristiwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, lalu ada peristiwa waktu Yesus melakukan mujizat. Tetapi 4 Injil ini waktu mencatat semuanya itu, mereka punya tema yang berbeda-beda. Nah, Lukas salah satunya itu memiliki tema yang mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah dan menepati janjinya. Ini salah satu tema besar yang ada di dalam Injil Lukas. Nah, anak-anak sekalian, kita akan menemukan banyak sekali peristiwa di mana orang-orang yang sepertinya rendah sekali itu benar-benar diperhatikan di dalam Injil ini. Contohnya, waktu Tuhan memberitakan berita kelahiran Tuhan Yesus, pertama kali diberitakan kepada sekelompok gembala. Nah, gembala itu siapa? Mereka bukan orang-orang terhormat, mereka bukan orang-orang terkenal. Biasanya mereka tuh menjadi gembala karena mereka itu punya profesi yang sangat rendah gitu ya. Mereka gak punya kapasitas untuk menjadi seorang raja misalnya ya. Mereka gak punya kapasitas menjadi seorang farisi, tidak. Makanya mereka menjadi gembala, orang-orang yang sangat rendah. Biasanya kalau ada berita penting, kelahiran Mesias, kelahiran sang raja, siapa yang akan tahu lebih dahulu? Harusnya seorang raja yang tahu, atau mungkin menteri-menteri yang tahu, atau mungkin orang Farisi lah, karena mereka kan orang-orang yang belajar firman Tuhan, harusnya mereka diberitahu dulu. Tetapi di dalam Injil Lukas sengaja dicatat bahwa berita kelahiran Yesus pertama-tama diberitakan kepada gembala. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, tetapi Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan memberikan berita itu kepada mereka. Nah, anak-anak sekalian, sebelum peristiwa Yesus lahir, Lukas juga mencatat bagaimana Tuhan memperhatikan orang yang rendah. Misalnya, kita lihat ya peristiwa waktu malaikat berjumpa dengan Maria. Saat itu kan malaikat mengatakan ya, kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan, Maria itu saat itu adalah seorang perempuan yang masih sangat muda. Kemungkinan besar dia masih berusia belasan tahun. Dia baru bertunangan dengan seorang namanya Yusuf tapi belum menikah. Nah, Maria ini karena dia adalah seorang gadis yang masih muda, dia disebut juga sebagai orang yang sebenarnya tidak dipandang orang lain. Karena ya anak kecil dibilangnya ya, ini anak mah masih muda, belum tahu apa-apa. Jadi dia punya kerjaan di mana? Di rumah. Kerjain rumah ya, cuci piring lah, lalu beres-beres rumah. Kerjaan kamu di rumah, kamu gak punya tempat di masyarakat, tempatmu adalah di rumah. Nah, tapi anak-anak sekalian, Tuhan memberitakan berita ini kepada Maria, orang yang katanya rendah, tidak dipandang masyarakat. Bahkan Maria lah yang diangkat menjadi orang yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Kalau misalnya ya, kita berpikir Tuhan itu kan mau melahirkan Mesias, seorang yang sangat penting. Harusnya dia pilih rahim siapa? Wah, pilihlah rahim-rahim wanita-wanita yang terkenal, perempuan-perempuan yang dihormati gitu ya. Tetapi Tuhan justru memilih Maria, seorang perempuan biasa, belum menikah, dan seorang perawan. Nah, anak-anak sekalian, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah. Ini temanya Lukas ya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah. Nah, anak-anak sekalian, sesudah malaikat menjumpai Maria, Maria itu bergegas ya, buru-buru packing bajunya, lalu berjumpa dengan Elisabet keluarganya. Kenapa sih? Karena saat malaikat berjumpa dengan Maria, malaikat tuh berkata, kamu tahu saudara kamu Elisabet, dia juga sedang mengandung. Wah, saat itu Maria pikir, wah saya mesti menghampiri ibu Elisabet. Kenapa? Karena kalau diingat-ingat ya, Elisabet itu adalah seorang yang mandul, yang sebenarnya gak bisa punya anak. Tetapi Tuhan memberikannya kepada dia. Anak-anak sekalian, orang yang kalau sudah tua sekali, masih mengandung, masih hamil, itu merupakan sesuatu hal yang aneh. Karena orang tua biasanya sudah tidak bisa mengandung. Makanya waktu ibu Elisabet mengandung, mungkin sekali orang-orang di sekitarnya itu melihat, ih aneh ya, kok udah tua masih ini. Dia jadi bahan pembicaraan orang lain. Sedangkan Maria, seorang perempuan muda yang belum menikah, seharusnya juga tidak bisa punya anak. Karena belum menikah. Orang yang menikah baru punya anak. Nah, saat itu Maria juga sudah mengandung sebelum punya anak. Pasti Maria juga jadi bahan omongan orang lain. Maka Maria dan Elisabet ini berusaha untuk saling mendoakan. Maria pikir, wah saya harus mengunjungi ibu Elisabet. Saya mau bertanya bagaimana ceritanya dia. Lalu saya mau mendoakan dia dan kami bisa saling menguatkan. Maka Maria bergegas ya, buru-buru Maria itu pergi menjumpai Elisabet.
Nah, anak-anak sekalian, waktu Maria menjumpai Elisabet itulah Maria mengucapkan salam. Nah, anak-anak, kita sudah dengar ya kemarin di dalam menikmati musik agung. Maria itu menyampaikan salam, katanya shalom. Nah, anak sekalian, shalom ini sangat penting di dalam tradisi Yahudi karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka dalam ucapan-ucapan mereka, salam mereka itu akan melibatkan Allah. Ya, misalnya shalom ya. Shalom itu artinya adalah damai sejahtera Allah turun atas kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah. Maka mereka waktu menyampaikan salam, mereka itu juga menyebut nama Allah. Nah, anak-anak sekalian, memang shalom itu adalah kata-kata yang sudah lazim dinyatakan oleh orang Israel. Kenapa? Ya kami kan orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kami berjumpa juga dengan orang Yahudi sama-sama percaya kepada Tuhan, kami akan mengucapkan shalom. Itu ya, damai sejahtera Tuhan turun atas kamu. Tapi anak-anak sekalian, waktu Maria mengucapkan ini kepada Elisabet, dicatat Roh Kudus langsung memenuhi Elisabet. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya bahwa ada gambaran yang sangat jelas damai sejahtera Allah itu turun atas Elisabet. Kalian bayangkan orang-orang Yahudi saat itu ya, semua orang berjumpa dengan orang Yahudi sesama Yahudi, mereka akan berkata shalom. Tetapi sengaja dicatat di dalam Alkitab di sini, waktu Maria berjumpa dengan Elisabet, langsung dicatat Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Mau memberikan gambaran bahwa damai sejahtera Allah itu memang sedang turun ke atas Elisabet. Elisabet itu bukan hanya sekedar Elisabet doang, tetapi Elisabet adalah gambaran umat Allah. Damai sejahtera Allah turun menghampiri umatnya. Damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah datang kepada umatnya. Kok bisa? Ingat, ini adalah peristiwa kelahiran Yesus. Yesus datang ke dalam dunia, itu adalah sukacita bagi manusia. Yesus datang ke dalam dunia adalah damai sejahtera bagi manusia. Damai sejahtera Allah turun atas umatnya, shalom katanya. Nah, setelah Maria mengucapkan shalom itu, Elisabet langsung bersukacita dan berkata, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, kalimat ini bukan cuma sekedar, aduh jangan repot-repot ya, kamu jauh-jauh lu datang ke sini. Bukan. Tetapi kalimat ini merupakan sebuah seruan sukacita. Jadi setelah dikatakan ya shalom, damai sejahtera Tuhan turun atasmu, maka manusia itu berespon. Elisabet itu berespon, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Lalu kata Elisabet, bayi di dalam kandunganku ini melonjak kegirangan. Mereka dipenuhi oleh sukacita karena Tuhan menghampiri umatnya. Jadi anak-anak sekalian ya, ada damai sejahtera Tuhan turun kepada manusia, maka manusia berespon dengan sukacita. Nah, anak-anak sekalian, setelah respon ini, Maria menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi setelah respon ini, Lukas mencatat Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Nah, Ibu akan bacakan bagi kita ya dari Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi anak-anak sekalian, inilah nyanyian pujian Maria. Maria itu memuji Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu memperhatikan kerendahannya dia. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Hari ini Ibu mau mengeksplor lagi bersama dengan kalian. Apa sih yang Tuhan kerjakan sehingga Maria itu menyampaikan puji-pujian. Katanya Tuhan memperhatikan orang rendah. Iya, tapi apa sih spesifiknya?
Apa sih yang diucapkan Maria? Kenapa sih Tuhan tuh dikatakan memperhatikan orang yang rendah? Nah, anak-anak sekalian, yang pertama dicatat bahwa Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa sih perbuatan besar Allah? Maria menyebutkannya bahwa Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita membaca di dalam Alkitab, perbuatan tangan Tuhan itu biasanya merujuk kepada penciptaan Allah. Jadi kalau dikatakan Allah itu membentuk langit dengan tangannya yang kuat, Allah itu mengerjakan segala sesuatu yang besar dengan perbuatan tangannya, itu biasanya merujuk kepada penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan ini semua adalah hasil dari pekerjaan Allah. Kita kan gak berani bilang ya, oh langit buatan Allah tuh biasa-biasa, itu bukan pekerjaan luar biasa. Tidak, itu adalah pekerjaan yang sangat besar yang Allah lakukan, penciptaan segala sesuatu. Lalu yang kedua dikatakan ya, Maria juga berkata Allah itu Maha Kuasa. Kenapa? Karena dia mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Nah, sekali lagi ya, ini berkaitan dengan orang-orang yang rendah yang diperhatikan oleh Tuhan. Kata Maria ya, Tuhan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya, dan Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Tuhan menurunkan orang-orang yang petinggi-petinggi gitu ya, penguasa-penguasa yang ada di tahta mereka, Tuhan turunkan dari tahtanya. Ini adalah tema penting, bahkan bukan hanya saja di Injil Lukas. Memang Injil Lukas tuh mengemphasize ya, atau menekankan kembali tema ini. Tetapi di dalam Alkitab kita juga melihat ada tema di mana orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, mereka itu akan diturunkan oleh Tuhan. Mereka itu akan dicerai beraikan katanya. Ini anak-anak sekalian, ini berbeda sekali dengan konsep dunia. Kenapa? Karena di dalam dunia orang yang punya nama adalah orang yang disebut orang-orang terhormat. Atau orang-orang yang punya kuasa adalah orang-orang yang disebut punya status yang tinggi. Misalnya di sekolah, kalau ibu tanya, siapa sih murid-murid yang terkenal? Kebanyakan murid-murid terkenal adalah mereka yang misalnya orang kaya, makanya terkenal. Atau mereka itu pinter ya, itu juara terus olimpiade, terkenal tuh biasanya. Wah ini ya selalu kalau ikut olimpiade matematika ranking 1. Wah kalau yang ini ikut olimpiade IPS ranking 1. Kenapa? Karena mereka suka misalnya suka menang lomba, makanya mereka itu disebut sebagai orang-orang yang terkenal. Atau di dalam sebuah kelas, misalnya ya ada seorang guru datang, lalu masuk ke dalam satu kelas yang isinya 40 orang misalnya. Biasanya yang paling dia ingat pertama itu siapa? Ketua kelasnya. Kenapa? Karena dia ketua kelas, dia punya jabatan. Bahkan ketua kelas itu biasanya punya privilege ya, punya kesempatan untuk boleh mengajak teman-temannya mengucapkan salam bagi guru-guru. Makanya biasa ya, beri salam. Lalu anak-anak yang lain cuma ngikutin, selamat pagi Bu. Tapi yang punya privilege, yang punya kesempatan besar itu siapa? Ketua kelasnya, dia yang pimpin. Kenapa dia terkenal? Karena dia ketua kelas gitu ya. Jadi di dalam dunia ini ada gambaran bahwa orang-orang yang penting, orang-orang yang diperhatikan adalah orang-orang yang punya jabatan. Orang-orang yang diperhatikan adalah orang-orang yang punya nama. Orang-orang yang diperhatikan adalah orang-orang yang punya kuasa. Sedangkan orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah, orang-orang dunia biasanya tidak mau lihat. Siapa dia? Gak punya apa-apa, gak punya uang, juga bajunya lusuh, biasa aja, gak punya harta, gak punya apa-apa, pinter juga enggak, biasa aja. Maka orang-orang dunia biasanya tidak mau melihat. Nah anak-anak sekalian, ini adalah contoh kecil, baru contoh kecil ya di sekolah. Tetapi di dalam dunia ini masih lebih banyak lagi orang-orang yang congkak. Orang-orang yang tadinya dia punya jabatan tinggi misalnya, orang-orang yang terkenal namanya. Mereka itu kadang-kadang bukan hanya oh ya saya terkenal namanya, tetapi mereka itu kemudian menjadi orang-orang yang sombong. Atau orang-orang yang menjadi congkak hatinya. Orang-orang yang merasa dirinya hebat bahwa kami gak perlu Tuhan. Ngapainlah menjadi orang Kristen, ngapainlah percaya sama Tuhan, saya punya uang yang banyak kok. Kamu mau makan apa? Ya perlu uang kan? Kalau kamu gak punya uang, percaya sama Tuhan gak punya uang, kamu mau makan apa? Saya nih loh punya uang banyak. Saya gak perlu Tuhan, saya mau makan apa saya bisa beli, saya mau barang apa saya bisa beli, saya gak perlu Tuhan. Anak-anak sekalian banyak sekali orang-orang seperti ini di dalam dunia. Orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang merasa dia gak perlu Tuhan. Karena saya adalah orang yang penting, saya gak perlu Tuhan. Saya adalah orang-orang yang bisa dihormati oleh banyak orang, maka saya tidak perlu Tuhan.
Nah, anak-anak sekalian, dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan tidak membiarkan orang-orang seperti ini terus di dalam kecongkakan hatinya. Tuhan tidak membiarkan orang-orang seperti ini terus di dalam kesombongan hatinya. Tetapi dikatakan Tuhan akan mencerai-beraikan mereka, Tuhan akan menundukkan mereka yang congkak hati, Tuhan akan menundukkan penguasa-penguasa di dunia ini. Ini menunjukkan apa anak-anak sekalian? Ini berarti Allah sedang mendirikan kerajaannya. Di dalam Alkitab ada spesifikasi atau ciri-ciri atau hint gitu ya, bagaimana Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Yaitu ketika orang-orang yang congkak hatinya diturunkan oleh Tuhan dan orang-orang yang rendah itu diangkat oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, di dalam nubuatan-nubuatan di sana, kita melihat bahwa Tuhan pernah berjanji menghancurkan kerajaan-kerajaan di bumi. Waktu itu Nebukadnezar punya mimpi, lalu dia pusing, aduh saya gak bisa tafsirkan mimpi ini, maksudnya mimpinya apa sih? Mimpi apa ya? Coba kita perhatikan ya. Saat itu Nebukadnezar bermimpi, ada sebuah patung yang besar sekali. Kepalanya terbuat dari emas, ya. Lalu badannya setengah itu terbuat dari perak. Lalu badannya setengah lagi itu terbuat dari perunggu. Lalu kakinya itu terbuat dari tanah liat. Jadi dari barang yang sangat mewah ya, sangat berharga emas, lama-lama sampai kepada tanah liat, barang yang biasa aja gak ada harganya. Tapi patung yang berdiri kokoh itu mendadak itu dihancurkan oleh batu yang menggelinding dari atas bukit. Batunya itu gak ada yang dorong katanya. Jadi tiba-tiba menggelinding, duar, hancurkan seluruh patung besar itu, dan tiba-tiba batu itu menjadi gunung yang besar. Nebukadnezar bingung, ini mimpi apa sih? Apa sih artinya? Dan singkat cerita ya, akhirnya Daniel itu menafsirkan mimpinya. Dan Daniel berkata bahwa Tuhan akan menghancurkan kerajaan-kerajaan di bumi. Kerajaan apa? Emas itu adalah sebagai gambar kerajaan Babel saat itu. Kerajaan yang sangat mewah, kerajaan yang sangat besar. Lalu Babel itu akan diruntuhkan oleh Media Persia, kerajaan perak gitu ya, yang digambarkan oleh perak. Media Persia itu akan diruntuhkan oleh Yunani yang digambarkan sebagai perunggu. Lalu Yunani itu akan dihancurkan oleh Romawi yang digambarkan sebagai tanah liat. Tetapi kerajaan-kerajaan besar di dunia saat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaan dia. Kerajaan Allah itu adalah gambaran gunung tadi. Jadi anak-anak sekalian, waktu Maria mengatakan di sini ya, Tuhan tuh maha kuasa. Kenapa? Karena dia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ini berarti bukan cuma sekedar, oh Tuhan perhatikan kami, Tuhan perhatikan kami. Tidak, tetapi Tuhan sedang mendirikan kerajaannya. Tuhan sedang mendirikan kerajaannya. Tuhan akan segera mengangkat orang-orang yang rendah dan Tuhan akan meninggikan mereka. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Gimana sih maksudnya, apa sih kaitannya kok Maria bisa tiba-tiba mengatakan ini? Sekali lagi anak-anak sekalian, ini adalah pujian ketika Yesus akan dilahirkan. Ini adalah bagian dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Mesias yang akan mendirikan kerajaan Allah. Allah itu berjanji, aku akan mendirikan kerajaanku dan rajanya adalah Mesias. Dan kalian bisa bayangkan ya, ketika Mesias itu datang ke dalam dunia, maka Maria itu tahu Tuhan akan segera mendirikan kerajaannya. Rajanya akan segera hadir. Maka apa hintnya? Tuhan akan menurunkan orang-orang yang congkak. Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi anak-anak sekalian, yang pertama, kenapa Allah itu disebut sebagai Allah yang layak dipuji? Karena Allah itu sedang bekerja saat ini. Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia bukan hanya seorang pencipta langit dan bumi. Dia bukan hanya seorang yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi Allah juga adalah Allah yang akan mendirikan kerajaannya. Allah yang akan menurunkan orang-orang congkak. Dan Allah yang akan meninggikan orang-orang yang rendah. Dicatat di situ ya, yang pertama, Allah itu layak dipuji karena Allah sedang bekerja saat ini. Lalu yang kedua, Maria juga katakan ya, nama Allah adalah kudus. Nah, kalau kita mendengar tentang Allah itu kudus, ini mengingatkan kita kepada perjanjian lama. Banyak sekali bagian-bagian di perjanjian lama yang menyatakan kekudusan Allah. Ini adalah salah satu atribut yang ada di dalam Allah Tritunggal. Allah-Allah di dalam bangsa-bangsa lain itu mereka tidak biasanya dikatakan sebagai Allah yang kudus. Allah-Allah di agama-agama lain jarang sekali dikatakan sebagai Allah yang kudus. Tetapi Allahnya Israel atau Allah yang kita percaya di dalam Alkitab adalah Allah yang sangat menekankan bahwa dia adalah Allah yang kudus. Maka anak-anak sekalian, kalau kita belajar Allah itu adalah kasih, benar gak? Benar.
Tetapi Allah bukan cuma kasih, Allah juga adil misalnya. Tetapi ya bukan hanya itu saja, yang sangat-sangat penting yang Allah ingin dikenal adalah Allah itu kudus. Allah itu kudus. Di dalam perjanjian lama waktu Tuhan memanggil umat Israel, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, hidup kudus kamu sebab aku kudus. Inilah yang membuat orang Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain mereka punya dewa-dewa, mereka punya cara hidup ya ikutin dewa-dewa mereka gitu ya. Mereka punya cara hidup yang misalnya berantakan gitu ya, nggak baik lah. Mereka jadi orang-orang yang jahat karena mereka ikutin dewa-dewa mereka. Tetapi orang Israel itu dipisahkan oleh Tuhan untuk hidup kudus. Orang Israel itu bukan dipisahkan oleh Tuhan supaya apa? Ya supaya kamu bisa hidup di tanah Kanaan yang enak. Bukan, orang Israel itu paling penting dipisahkan oleh Allah untuk menjadi sebuah bangsa yang kudus. Kenapa mereka harus jadi kudus? Karena Allah mereka kudus. Dan di dalam nyanyian pujian ini Maria berkata ya, Tuhan tuh layak dipuji sebab Dia kudus. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Allah itu kudus. Allah itu tetap kudus. Nah, anak-anak sekalian, kekudusan Allah itu seringkali berkaitan dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah itu tidak bercela, maka Dia tidak mengingkari janjinya. Allah yang kudus adalah Allah yang berjanji. Allah yang kudus adalah Allah yang pernah memberikan janji kepada Israel dan Allah yang akan menggenapi janjinya. Maka anak-anak sekalian, karena itulah Allah itu layak untuk dipuji. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu berjanji dan Allah akan menggenapi janjinya. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama, Allah itu layak dipuji karena Dia sedang bekerja, Dia akan mendirikan kerajaannya, Dia maha kuasa. Yang kedua, Allah itu layak dipuji karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang pernah berjanji, maka Dia akan mengenapi janjinya. Dia layak disembah, Dia layak dipuji sebab Dia adalah Allah yang kudus. Lalu yang ketiga dicatat, Maria juga berkata ya, Allah itu memperlihatkan belas kasihannya kepada orang yang rendah. Allah diperkenalkan di dalam perjanjian lama bukan hanya sebagai Allah yang kudus saja, tetapi Allah juga diperkenalkan sebagai Allah yang berbelas kasih. Berbelas kasihnya kenapa? Karena Allah mau menyelamatkan umatnya. Kalau kita baca ceritanya Israel, orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang jatuh bangun di dalam dosa mereka. Begitu mereka percaya Tuhan, mereka setia sama Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Tapi begitu datang berkat Tuhan, mereka lupa lagi sama Tuhan, mereka berdosa lagi kepada Tuhan. Tetapi Allah mereka itu bukanlah Allah yang membenci mereka setelah mereka berdosa. Allah Israel adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang mau datang menyelamatkan umatnya. Allah yang selalu mau menolong umatnya. Anak-anak sekalian, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya siapa sih orang-orang yang rendah? Orang-orang yang rendah adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melepaskan dirinya dari tekanan-tekanan, orang-orang yang bahkan tidak layak juga untuk diselamatkan karena orang-orang yang rendah sudah sepatutnya mereka ditindas. Tetapi dikatakan Allah itu penuh belas kasihan. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang rendah. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang tadinya tidak layak untuk diselamatkan. Siapakah orang-orang ini? Sebenarnya adalah kita. Orang-orang yang di dalam dosa, orang-orang yang di dalam keterpurukan di dalam dosa. Kita begitu rendah, kita itu dianiaya, kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan dalam konteks Natal ini sekali lagi ya, Tuhan benar-benar akan menggenapi janjinya. Kenapa? Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia. Yesus akan segera dilahirkan dan melalui Yesuslah kita sebagai manusia akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka anak-anak sekalian, Maria menyanyikan pujian ini sebab Tuhan itu besar kasihnya kepada kita, besar belas kasihan Tuhan kepada kita karena Dia telah menurunkan Mesias bagi kita. Itu yang ketiga ya, Allah itu layak dipuji. Kenapa? Karena Allah penuh belas kasihan. Yang keempat, kenapa Allah itu layak dipuji? Karena Allah itu menggenapi janjinya. Nah, ini masih ada kaitan dengan kudus tadi ya. Ini hal yang sangat penting kepada Israel. Kenapa? Karena Allah Israel itu dikenal sebagai Allah yang berjanji. Maka Allah yang berjanji itu adalah Allah yang akan menepati janjinya, Allah yang akan mengerjakan janjinya.
Nah, kenapa Maria itu penting sekali menyebutkannya bahwa Allah itu sedang mengerjakan janjinya seperti janjikannya kepada nenek moyang. Kenapa hal ini penting? Karena sekali lagi Yesus sedang turun ke dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang menggenapi janjinya. Janji Allah itu bukan lagi sebagai janji yang tadinya kami cuma percaya doang. Kapan Tuhan kerjakan kami nggak tahu, tapi kami percaya. Tetapi saat ini Maria mengatakan Tuhan sedang mengerjakannya. Kami sedang melihatnya saat ini. Yaitu apa? Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Yesus yang datang ke dalam dunia dan akan mendirikan kerajaannya. Jadi Maria mengucapkan ini ada konteksnya ya, yaitu pada saat Mesias akan segera dilahirkan. Berarti janji Tuhan akan segera digenapi. Nah, anak-anak sekalian, dari keempat hal ini kita tuh melihat bahwa Allah itu layak menerima puji-pujian. Di dalam konteks kelahiran Yesus, Allah itu layak dipuji. Kenapa? Karena Allah telah mengerjakan semuanya itu dan Allah sedang menggenapi janjinya. Maka kita itu berespon memuji Allah. Jadi sekali lagi ya, nyanyian pujian Maria itu adalah sebuah respon. Maria itu bukan cuma sekedar, saya mau ngapain ya, aduh lagi gak ada kerjaan di rumah Elizabeth. Ngapain ya, bikin lagu deh. Enggak, Maria itu tidak memuji Tuhan karena dia punya inisiatif sendiri, saya lagi bosan, saya mau kerjakan sesuatu. Tidak. Maria memuji Tuhan karena itu adalah sebuah respon dari Maria. Kenapa Maria memuji Tuhan? Karena Maria diperhatikan oleh Tuhan. Maria adalah gambaran dari orang yang rendah, representasi dari orang-orang yang rendah seperti kita. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain, orang-orang yang terpuruk di dalam dosa. Tetapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memilih Maria untuk menjadi sarana juru selamat boleh dilahirkan. Demikian juga Tuhan memilih kita untuk menyelamatkan kita. Maka setelah Tuhan bekerja bagi kita, setelah Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, barulah kita merespon kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, puji-pujian itu sebenarnya bukan karena orang Kristen tuh suka banget nyanyi saja, bukan. Tetapi kenapa banyak pujian di dalam kekristenan? Karena orang Kristen tuh berespon kepada Allah. Orang Kristen tuh berespon kepada apa hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Anak-anak sekalian, di zaman kita sekarang, kita seringkali tidak diajarkan ya. Kenapa sih harus memuji Tuhan? Ya pokoknya orang-orang Kristen tuh memang diajar untuk memuji Tuhan. Di sekolah minggu nyanyi terus. Nanti di dalam gereja juga nyanyi terus. Tapi kalau ditanya kenapa sih saya nyanyi? Ya semuanya karena pokoknya gitu. Ya pokoknya lah orang Kristen nyanyi lah. Tetapi pujian itu gak seperti itu sebenarnya. Puji-pujian Kristen itu selalu adalah sebuah respon manusia atas kebaikan Tuhan. Sebuah respon manusia atas hal yang Tuhan sudah kerjakan. Puji-pujian kita itu adalah sebuah respon kita kepada Tuhan. Dalam nyanyian pujian Maria, dalam Magnificat ini kita belajar bahwa memuji Tuhan itu penting karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu bagi kita. Puji-pujian itu muncul dari ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi ingat ya, bukan saya yang pengen memuji Tuhan saja karena saya kan hebat ya, saya itu kan peduli sama Tuhan maka saya memuji. Tidak, saya memuji Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengerjakan segala sesuatu bagi saya. Yesus terlebih dahulu datang ke dalam dunia, maka aku memuji Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan saya, maka saya memuji Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam momen Natal ini, mari kita sekali lagi merenungkan kenapa sih Yesus datang ke dalam dunia. Yesus bukan hanya sekedar mau jalan-jalan di dalam dunia ini, tetapi dia datang untuk kita. Yesus datang sebab Allah terlalu mengasihi kita. Yesus datang sebab Allah memperhatikan kita, orang-orang yang rendah. Maka sebagai ucapan syukur, marilah kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan cuma sekedar menyanyi-nyanyi saja, tetapi dengan dihidupi. Nah ini penting ya, orang Kristen itu punya banyak pujian, betul. Tetapi pujian-pujian itu tidak ada maknanya kalau kita tidak menghidupinya. Pujian yang paling agung adalah pujian yang dihidupi. Nah maksudnya apa sih? Bagaimana cara menghidupi pujian? Yaitu dengan cara menjalankan apa yang kita nyanyikan. Misalnya ya, bersyukur sebab Allah itu maha kuasa. Berarti dalam hidup ini kita harus menggantungkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada uang misalnya. Atau jangan percaya kepada hal-hal yang lain lebih daripada percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Atau misalnya kalian memuji Tuhan sebab Tuhan memperhatikan kerendahan kita. Ini berarti apa? Berarti kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi kita dikasihi oleh Tuhan.
Maka di dalam dunia ini kita tidak perlu malu menjadi manusia. Saya emang gak punya uang, saya orang biasa, udahlah saya gak usah kerja apa-apa, saya jadi pengangguran aja. Gak begitu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita itu telah menerima belas kasihan-Ku Tuhan. Memang kita tidak perlu mengejar prestasi. Jadi misalnya, saya di sekolah, saya mau kejar prestasi, dapat juara 1 supaya apa? Supaya saya dikenal sebagai orang yang hebat. Tidak. Kita tidak mengejar prestasi untuk itu. Kita mengejar prestasi untuk apa? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih saya otak yang pintar. Tuhan sudah kasih saya otak yang baik untuk saya bisa olah, saya bisa gali. Supaya saya bisa dapat nilai terbaik untuk Tuhan. Bukan supaya saya dikenal, bukan supaya saya dipandang tinggi. Kenapa? Karena saya sudah diperhatikan oleh Tuhan. Saya sudah dapat perhatian dari Tuhan. Untuk apa lagi saya cari perhatian dari dalam dunia ini? Saya sudah mendapat perhatian dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka belajar untuk menghidupinya. Jadi anak-anak sekalian, sebagai respon ucapan syukur kita memang kita memuji Tuhan. Tetapi pujian yang paling penting itu bukanlah pujian yang cuma keluar dari mulut nyanyi-nyanyi saja. Tetapi adalah pujian yang dihidupi. Pujian apapun yang kita nyanyikan, kalau kita hidupi itu adalah menjadi pujian yang sangat agung. Waktu kalian menyanyi, dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Berarti bagaimana cara hidupi? Hidupi dengan benar. Bersuka cita waktu Tuhan Yesus sudah datang. Dan berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Jangan simpan sendiri, jangan pegang sendiri. Tapi berikan kepada Yesus, percaya kepada Dia, percaya kepada Allah. Demikianlah pembahasan kita siang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kita terus semakin hari boleh semakin punya pengertian yang baik dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman siang hari ini. Kami bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan orang-orang yang rendah. Kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi kami. Yesus Kristus datang untuk menebus kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Maria menaikkan puji-pujian, demikianlah kami juga mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kami bukan hanya mau berkata-kata dari mulut kami, tetapi kami mau menghidupinya dalam hidup kami. Dan biarlah puji-pujian kami menjadi puji-pujian yang agung yang memuliakan Tuhan. Karena hidup kami menghidupi apa yang kami nyanyikan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan siang hari ini. Berkatilah anak-anak yang mendengarkan, biarlah Tuhan terus memberikan pengertian kepada mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di dalam PA Anak selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang masih bisa kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan, berita Natal ini dengan menyanyikan lagu Dengar Malaikat Menyanyi. Kita nyanyikan bait ke-1-nya saja, tapi kita akan ulang refrainnya 2 kali. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Sekian PA Anak hari ini, kita ketemu lagi minggu depan ya anak-anak semua. Sampai jumpa, bye.